Pemirsa, saya Rahmat Ramli melaporkan dari Desa Tumpiling, Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat. Tepatnya di acara Temu Lapang dan Panen Bersama, inovasi teknologi mendukung upaya khusus peningkatan produksi padi di Provinsi Sulawesi Barat. Pemirsa, bisa kita lihat tepat di jajaran produk unggulan olahan padi ladang lokal, dan di sebelah sana berjejer pula produk-produk unggulan lainnya. Tentunya pangan yang menjadi prioritas utama pengembangan ekonomi berbasis pertanian di Provinsi Sulawesi Barat. Loka Pengkajian Teknologi Pertanian atau LPTP Sulawesi Barat melakukan temu lapang dan panen bersama pada kegiatan teknologi VUB Padi, Demfarm Upsus, dan perbanyakan benih sumber di Desa Tumpiling, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polman dengan tema Inovasi Teknologi Mendukung Upaya Khusus Peningkatan Produksi Padi di Sulawesi Barat pada hari Senin 1 Agustus 2016. Kegiatan ini juga sebagai salah satu metode pemberdayaan petani melalui pertemuan antara para petani, peneliti, dan penyuluh untuk saling tukar-menukar informasi tentang teknologi pertanian yang diterapkan dan umpan balik dari petani. Pemirsa, nanti akan kita lanjutkan liputan khusus oleh LPTP Sulawesi Barat. Seperti apa? Nanti akan kita lihat. Kegiatan ini sekaligus untuk menyampaikan pesan terkait dengan teknologi yang diterapkan, khususnya yang berkaitan dengan upaya peningkatan produksi dan produktivitas padi, jagung, dan kedelai. Dalam acara tersebut dihadiri ratusan peserta dari kelompok tani yang ada di Kabupaten Polewali Mandar, penyuluh se-Kabupaten Polman, dan Kecamatan Wonomulyo, serta unsur TNI. Kegiatan tersebut juga mengadakan kegiatan diskusi mengenai teknologi pertanian dan seputar permasalahan yang dihadapi oleh para petani. Pada acara temu lapang tersebut dilakukan panen secara simbolis dengan menggunakan alat mesin pertanian khususnya combine harvester oleh Wakil Bupati Polewali Mandar Dr. Andes Haji M. Natsir Rahmat MM, Kepala LPTP Sulawesi Barat Kuntoro Boga Andri SP MAGR PhD, Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Sulawesi Barat Insinyur Hamzah MM, Penanggung Jawab Upsus Provinsi Sulawesi Barat Insinyur Joni Anwar MMA, Kepala Bidang Kelembagaan Penyuluhan Insinyur Rusdi MSI.
sebagai suatu bentuk teknologi usaha tani. Salah satunya adalah penggunaan mesin pemanen padi atau biasa disebut combine harvester, yang dalam penerapannya ditujukan untuk mendukung pencapaian program swasembada beras nasional melalui usaha penurunan susut hasil panen. Kemampuan kerja mesin tersebut mampu menggabungkan kegiatan potong, angkut, rontok, pembersihan, sortasi, pengantongan dalam satu proses kegiatan yang terkontrol. Mesin combine harvester dapat dioperasikan oleh satu orang operator dan dua pembantu, mampu menggantikan tenaga kerja panen sekitar 50 hok per hektar, dan kapasitas kerja mesin mencapai 5 jam per hektar. Penggunaan aplikasi teknologi tersebut merupakan suatu hal positif dan merupakan suatu indikasi petani setempat sudah mulai mengedepankan penggunaan teknologi baru dalam pengelolaan sawah. Dan juga merupakan indikasi meningkatnya kebutuhan sarana panen dan pasca panen oleh petani. Wakil Bupati Polewali Mandar memberikan penyampaian apresiasi dan dukungan dari pemerintah dalam pembenihan dan perlu perbaikan yang disalurkan ke petani. Dalam sambutannya, Kuntoro Boga Andri SP MAGR PhD selaku Kepala Loka LPTP Sulawesi Barat menyampaikan bahwa LPTP Sulawesi Barat memiliki tanggung jawab mendiseminasikan teknologi pertanian dan bertugas untuk mendampingi serta menjelaskan beberapa varietas padi kepada penyuluh dan petani. Pengembangan inovasi teknologi ini guna mengantisipasi menyusutnya lahan pertanian sementara permintaan terus meningkat. Harapan Kepala Loka dalam kegiatan ini agar dapat bermanfaat untuk kesejahteraan para petani, khususnya di Polewali Mandar. Kadis Pertanian dan Peternakan Sulawesi Barat dalam sambutannya juga mengapresiasi kegiatan tersebut karena kegiatan ini adalah salah satu upaya terwujudnya swasembada pangan dan berharap infrastruktur lebih baik agar pembangunan lebih cepat.
Pemirsa, masih di Desa Tumpiling, Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat. Masih di rangkaian acara Temu Lapang dan Panen Bersama. Di belakang saya bisa Anda saksikan masih dalam rangkaian acara, yaitu pengoperasian Combine bersama dengan Wakil Bupati Polewali Mandar, didampingi oleh Kepala Dinas Pertanian Provinsi Sulawesi Barat, juga oleh Kasdim Polmas, penanggung jawab Upsus Pusat Sulbar, dan juga Camat Wonomulyo. Bersama-sama mengoperasikan Combine yang bisa kita saksikan bersama animo masyarakat yang juga turut menyaksikan pengoperasian Combine, di mana ini menjadi salah satu rangkaian acara di Temu Lapang maksud kami, dan Panen Bersama, di mana tema dari acara ini yaitu inovasi teknologi mendukung upaya peningkatan produktivitas padi di Provinsi Sulawesi Barat. Tadi ini adalah sebuah rangkaian Temu Lapang dalam rangka mendukung swasembada pangan di Sulawesi Barat. Jadi upaya khusus ini memang kita arahkan untuk bagaimana meningkatkan produksi padi. Yang tadi ini adalah peragaan secara simbolis bersama, itu alat panen namanya Combine Harvester. Kenapa kita mengedepankan ini alat pertanian alat dan mesin pertanian ini? Karena memang kebijakan Kementerian Pertanian, terutama Pak Menteri, bahwa pertanian Indonesia ke depan itu adalah pertanian harus melakukan pertanian modern. Jadi salah satu alat untuk panen ini adalah Combine. Kelebihannya ini banyak. Yang pertama itu adalah efisiensi waktu, efisiensi biaya, kemudian kehilangan hasil saat panen. Jadi efisiensinya ini kalau Combine ini hanya sekitar 2-5%. Banyak alat-alat kalau Combine ini ada. Sulawesi Barat sendiri Pak, sudah berapa alat yang kita punya Pak? Kalau di Sulawesi Barat ini sudah banyak sebenarnya, sudah ada puluhan. Karena memang ini jangkauan untuk alat ini sebenarnya kalau untuk 1 hektar ini kan cepat. Jadi tidak sampai 2-3 jam, hanya mungkin 1-2 jam saja sudah bisa selesai 1 hektar. Jadi kalau satu kawasan itu misalnya 100-200 hektar, itu hanya butuh 1-2 alat ini. Sedangkan harga alat Combine-nya ini sendiri seperti ini mahal memang ya lumayan lah kalau masyarakat. ya kalau harganya memang agak mahal, makanya ini kan dibutuhkan bukan untuk per kelompok. Kalau alat sebesar ini ada memang yang kecil-kecil juga, biasanya untuk kelompok, ada yang 3 roda, ada yang sedang, dan ada yang besar. Kalau yang besar ini memang untuk kawasan. Jadi dalam satu kawasan misalnya 100-200 hektar itu mungkin satu biji saja. Jadi salah satu cara untuk bagaimana melakukan panen serempak ini menggunakan mesin ini. Bapak Ibu, tadi pagi hari sudah begitu tampak beberapa animo dari masyarakat Kabupaten Polewali Mandar, khususnya Desa Tumpiling, Wonomulyo, datang pagi hari bersama dengan semangat yang luar biasa. Dan kali ini mengawali diskusi kita, boleh saya mewakili Bapak Ibu hadirin undangan sekalian menyaksikan semangat yang sama, semangat yang turut saya saksikan di pagi hari tadi. Sekali lagi boleh ya Bapak Ibu saya sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sekali lagi terlebih dahulu puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Selayaknya kita yang tidak kekal meminta perlindungan kepada yang Maha Kekal, dan juga terima kasih yang tidak terhingga kepada Bapak Ibu hadirin masyarakat sekalian yang sudah berkenan hadir hingga detik ini masih bertahan untuk mengikuti serangkaian acara di Temu Lapang dan Panen Bersama, di mana saat ini akan kita ikuti bersama diskusi yang dimana sudah menyempatkan hadir bersama kita sekalian masyarakat Wonomulyo, tepatnya Desa Tumpiling di Kabupaten Polewali Mandar, serta Bapak Ibu hadirin sekalian menjadi tumpuan harapan era pemerintahan baru, di mana pengakuan dan harapan ini harus bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya agar menghasilkan dan membuktikan kontribusi nyata kepada masyarakat sebagai penghasil teknologi utama di sektor tanaman pangan. Dan pada pagi hari ini Bapak Ibu hadirin undangan sekalian yang berbahagia,
inovasi teknologi mendukung upaya khusus peningkatan produksi padi di Sulawesi Barat menjadi topik dialog kita pada siang hari ini. Dan bersama saya saat ini di tengah-tengah kita telah hadir beberapa narasumber yang berkompeten di bidangnya masing-masing, yang tentu tidak diragukan lagi kapasitas yang dimiliki untuk siang hari ini bersulengka bersama kita. Maksudnya Miss Sulengka. Miss Sulengka itu bisa diartikan duduk bersila bersama kita di sini, bergabung bersama dengan masyarakat. Sulengka bisa menjadi singkatan solusi lewat Kabupaten Polewali Mandar. Jadi Sulengka Polewali Mandar. Nah, untuk itu harapan yang sama, bersama-sama dengan bahagia pula mengawali diskusi kita pada siang hari ini. Saya menyapa terlebih dahulu di sebelah kiri saya, yang terakhir duduk Miss Sulengka bersama kami di sini, narasumber dari Baporlu, yaitu Bapak Rusli. Selamat siang Bapak, selamat datang. Dan selanjutnya juga kami sapa Bapak dari penanggung jawab UPSUS Pusat Sulbar, yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Joni Anwar. Selamat siang dan selamat datang juga untuk Bapak kami ucapkan. Dan selanjutnya kami sapa Bapak dari Kepala LPTP Sulawesi Barat, di ujung sebelah kiri saya, Bapak Mri Kuntoro Boga. Selamat datang dan selamat siang untuk Bapak. Dan juga selamat datang dan selamat siang kami ucapkan kepada Bapak Kepala Dinas Pertanian Sulawesi Barat, Bapak Insinyur Haji Hamzah MMA. Selamat datang Bapak dan selamat siang. Bapak Ibu hadirin undangan peserta diskusi pada siang hari ini, sebelum mengundang partisipasi dari peserta dialog, tentu saya akan mengawali diskusi yang sedikit ringan, diskusi dari komunikasi yang akrab bersama dengan masyarakat dari Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar di siang hari ini. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang buat kita semua. Kegiatan kita hari ini adalah penulapan dan panen bersama dalam rangka program UPSUS, peningkatan produksi, lebih khusus lagi padi di depan kita semua. Peningkatan produksi adalah sasaran utama untuk mencapai atau mempertahankan swasembada yang sudah kita capai. Jadi kita tahu bahwa padi adalah sumber pangan utama kita yang akan kita konsumsi dan kita makan sehari-hari, dan itu harus kita pertahankan swasembadanya. Apa upaya-upaya untuk meningkatkan produksi ini? Banyak sekali. Kebijakan membangun pertahanan itu adalah bagian yang tidak terpisahkan satu dengan yang lain. Itu tidak bisa dipenggal dengan bagian-bagian yang lain. Itu harus menjadi suatu kebutuhan, mulai dari hulunya sampai hilirnya. Itu harus secara serentak, secara menyeluruh kita harus membangun. Kita harus membangun dari hulunya seperti infrastruktur, mungkin pengangkutan sarana produksi ke masuk ke dalam, terus untuk mempercepat atau lebih menggambarkan mengangkut misalnya hasil produksi keluar. Itu persoalan panen dan pasca panennya, termasuk persoalan pasar dan harga komoditas sendiri, itu kan menjadi satu bagian dari secara keseluruhan untuk kita sentuh, kita bangun. Oleh karena itu, kebijakan yang telah kita susun di Sulbar dalam rangka pembangunan pertanian secara keseluruhan dapat kita mengacu kepada kebijakan pembangunan secara nasional yang kita jabarkan dalam kebijakan pembangunan daerah di Sulbar. Salah satu contohnya adalah mengacu kepada pengembangan kawasan. Itu kita telah mendapatkan di Sulbar ini berapa komoditi prioritas dalam satu kawasan tertentu. Misalnya padi ini. Padi ini kan kawasannya terutama ada di Polman, termasuk di Mamuju, termasuk ada di Mamuju Tengah, sekian, dan Mamasa. Dari petani, dari atas nama Adi Tahir, dari kelompok tani harapan kita Desa Kebusan, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar. Pertanyaan saya adalah, saya fokus sama bibit. Tentunya kami sebagai petani harus bagaimana mendapatkan produktivitas yang banyak. Tadinya saya mendengar bahwa Intan 30 bisa mencapai 4 ton dengan lembu 21.
meningkat menjadi 48 ton itu kita harapkan. Jadi kami petani selama ini terus terang berteriak dan menjerit dikala sudah musim tanam. Kenapa kami mengatakan demikian? Kami kadang kekurangan bibit, Pak. Karena kenapa? Tidak ada kantong-kantong bibit yang tersedia. Apalagi kalau memang misalnya Impari 30 nantinya akan bisa membantu kami dalam produksi yang tinggi. Saya harapkan saat permintaan kami satu petani, tolong sediakan kantong-kantong bibit yang enak kami ambil, kemudian petani bisa menanam secara cepat dan pada waktu yang tepat. Sekali lagi, saya harapkan kepada Bapak bagaimana mempersatukan petani supaya kami dapat terjangkau dengan bibit mudah dan murah. Terima kasih. Yang terhormat Bapak-Bapak sebagai moderator yang di depan, kami akan memberikan masukan atas nama dan Ramil Pak, bukan yang wakil Yandim, karena kami terjun langsung di lapangan, termasuk Babinsa. Kami adalah siap ada perintah siap gerak. Yang kami pertanyakan kalau dibahas tadi masalah bantuan pertanian, Bapak-bapak juga akan memihak pada petani, termasuk kami memihak petani, Pak. Tapi ujungnya setelah panen, Pak. Makanya kami sarankan tadi Bapak-bapak dari Dolok harus hadir. Kami ini, Pak, sudah mendampingi petani, menggugah kelompok tani turun sawah, kapan turun sawah. Karena kami juga ditegur oleh pimpinan, Pak, kenapa tidak turun sawah? Kenapa tidak? Kami kan siap gerak, termasuk anggota. Tapi begitu ujungnya, Pak, pengalaman selama ini, Pak, kami dapat perintah operasi di Paku, Pak. Di Paku, di sana Paku Binuang, gabah yang keluar dilarang. Kami setiap malam operasi, Pak. Dilarangnya kemana? Karena yang dari luar, Pak, dari Sidrap, Luwu, Maros, belinya 48, 47. Sedangkan APP dalam rapat Perdasi apa Pak Wali? Rapat padi cuma 43. Ada petani-petani sama, saya dengan petani sama. Petani sudah berapa orang ke kantor, Pak? Kalau saya dibeli 43 miskin saya, Pak. Bibitnya mahal, pupuknya mahal, ongkos tanah mahal. Ini kan diskusi, Pak, ya. Saya mohon maaf. Mungkin Bapak juga sama, setia pada petaninya untuk meningkatkan luksus. Tapi ujungnya, Pak, pembeliannya gabah cuma 43. Rugi katanya. Ini katanya petani, Pak, yang tidak sekolah bilang rugi. Sedangkan dari Sidrap, Luwu, Maros, Pindrang 48, 47, Pak. Kami sudah operasi di lapangan, Pak, sama anggota yang ada truk yang tidak ada rekomendasinya dari Mudim sana maupun Dolok sana dikembalikan. Satu dilema lagi, Pak. Kami pernah operasi di sana 17, saya tahan, Pak. Perintahkan kembali. Kembali kemana, Pak? Sudah penuh semua. Mutar-mutar di Polres, habiskan solarnya. Kan perintah, Pak. Tentara siap, gerak. Kami sarankan diskusi ini, Pak. Dolok hadir agar disesuaikan, Pak, dengan pembeli yang orang dari kabupaten lain. Jadi kami tidak dibenturkan kepada petani juga pedagang. Dan selanjutnya mungkin dari pemerintah sendiri diwakili Kepala Dinas Pertanian Sulawesi Barat ingin turut menambahkan terkait pertanyaan tersebut, yang dimana hal tersebut masih dengan program yang dicanangkan mengenai teknologi yang kemudian memudahkan para petani untuk meningkatkan produktivitas padi di Sulawesi Barat. Silakan, Pak. Ya, terima kasih. Yang pertama dari Pak Haji Tahir terkait dengan persoalan benih. Ini apa namanya, seiring dengan kita mengawal usaha swasembada pangan ini, itu juga ada kebijakan benih. Yang pertama terkait dengan kebijakan benih, ada 3 kita bisa memperoleh benih sekarang dalam rangka jadi mempercepat pembuatan tanam untuk meningkatkan produksi. Pertama itu adalah ada benih gratis. Kasihan rugi pemerintah sudah mengalokasikan anggaran subsidi khusus benih ini kalau tidak dimanfaatkan. Daripada kita membeli 10.500 per kilo, nah kalau melalui subsidi ini itu kan hanya cuma 2.600. Nah, lalu sebetulnya prosedurnya kan tidak bisa. Kita hanya mungkin dalam satu kelompok itu menyusun satu namanya apa yang akan diminta, varietas apa, berapa, dan kira-kira tanggal berapa, bulan berapa kita rencana menggunakan. Lalu kita masukkan penguatan itu ke Dinas Pertanian.
pertanian kabupaten maksud saya, nanti dinas pertanian kabupaten akan merangkum semua dari rencana seluruh kelompok yang ada di setiap kabupaten itu akan melaporkan kepada ini yang mengenai memang harga hasil produksi kita ini yang selalu menjadi masalah, terutama di Polman ini itu yang sudah menjadi tradisi selama ini, malah justru kita hasil panen kita dibawa keluar, malah mungkin dibawa ke Pindrang, dibawa ke Sidrap, diolah di sana, lalu dikembalikan lagi. Ya sebetulnya justru orang-orang luar yang menikmati nilai tambah kita, yang semestinya masyarakat kita setelah dipanen, diolah, lalu kita jual. Berarti kan kita yang menikmati sendiri nilai tambahnya, tetapi ternyata selama ini tidak seperti itu. Mungkin pertama adalah kemampuan dari pengusaha-pengusaha, misalnya penggilingan di sana, mungkin modalnya lebih mampu bersaing, akhirnya ya biar sampai ke provinsi kita ini ya bisa termasuk menjajah ke sini seperti itu. Oleh karena itu memang ke depan perlu diantisipasi, karena ini adalah persaingan antara sudah pengusaha dengan pengusaha yang sebetulnya itu adalah sesuai dengan Impres nomor 5 tahun 2015 untuk HPP. Sebetulnya itu kalau harga gabah yang kering giling itu 3.750, kalau harga kering panen itu 3.350, kalau kering giling itu 4.600, kalau beras itu ya 7.300. Nah kalau seandainya di pasaran atau di masyarakat di atas lebih dari itu kan malah lebih bagus lagi. Tetapi kalau kurang dari itu, dari harga pemberian pemerintah, itu sebetulnya sudah sangat dibutuhkan hadiran dari Bulog untuk lebih menetralkan, untuk mengamankan harga dari pemberian pemerintah itu. Seperti itu Pak dan iya, terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Kepala Dinas Pertanian Sulawesi Barat yang sangat jelas sekali menjelaskan bahwa efisien dan efektivitas sinergitas antara kebijakan dan juga penerapan program sudah sangat diusahakan untuk kesejahteraan para petani di Provinsi Sulawesi Barat dalam usaha untuk meningkatkan produktivitas padi khususnya. Dan untuk selanjutnya dari Bapak Rusli, perwakilan dari Bakorlu, tentu juga ingin menambahkan di mana sesuai penjelasan tadi yang disampaikan oleh Bapak Rusli, komponen yang paling tidak bisa dipisahkan yaitu petani sendiri, di mana Bakorlu dengan para penyuluh sangat dekat dengan para petani. Silakan Pak untuk menjawab. Terima kasih Dinda ya. Jadi saya sampaikan bahwa bantuan itu yang dari mana-mana tidak akan tercover semua kepada petani, karena sasaran bantuan itu adalah lembaganya. Jadi petani itu harus mempunyai lembaga, ada kelompok tani, bukan kelompok tania. Kita tanya siapa ketuanya, bisa ketua, itu kan tidak benar. Jadi semua petani yang ada di desa itu harus punya lembaga yang benar, ya, punya ketua namanya dan sekretaris. Oleh sebab itu kalau ada bantuan-bantuan buruk, misalnya yang dibilang tadi Haji Tahir, seperti apa kita mendapatkan benih, tadi sudah dilansir Kepala Dinas bahwa tahun 2016 ini sekian ribu ton yang harus drop ke Kabupaten Polewali Mandar. Oleh sebab itu saya harapkan juga kepada penyuluh pertanian dalam rangka pendampingan yang benar, jalankan itu aturan itu yang ada. Tidak perlu kita mengatakan saya tidak dilibatkan, jalankan tugas Anda sebagai penyuluh pertanian. Datanglah di Poktan, tanyakan apa lagi yang ada. Seperti itu Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Bapak Rusli, juga turut menambahkan mewakili dari Bakorlu dan Bapak Ibu para peserta diskusi pada siang hari ini. Terkait dengan pertanyaan dari yang pertama Pak Haji Tahir, ketersediaan benih Pak ya. Ini terus terang saja saya minta bantuan Pak bukan nanti terkait dengan bagaimana dengan ekspor itu. Benar bahwa teknologi terkini sudah menghasilkan benih varietas Invari 30, di mana tadi telah sampaikan bahwa Invari ini bisa meningkatkan hasil produksi sampai dengan 4 ton dari kondisi yang ada sekarang. Dari 4 ton menjadi 8 ton. Dan itu sudah diterapkan oleh teman-teman dari lembaga penelitian, bagaimana cara-cara
penerapan teknologi itu. Kemudian terkait dengan petani harus mencari kemana, karena benih susah didapatkan. Nah, ini mohon nanti bantuan Pak Yoga untuk menjelaskan, karena memang saya sendiri nggak paham ini terkait dengan ketersediaan benih Infari 30 ini. Kemudian untuk pertanyaan kedua, Komandan Ramil Pak ya, bahwa situasi di lapangan, pemerintah sudah menetapkan harga pembelian tertinggi 4.300. Sementara masyarakat di pasar membeli gabah kering panen itu lebih tinggi dari itu, 4.700 atau 4.800 per kilo. Bagaimana ini? Nah, ini memang fungsi sergap ya, penyerapan gabah yang diberikan kewenangan kepada Bulog seharusnya. Bagaimana bisa menyerap harga petani ini sesuai dengan harga pasar minimal seperti itu, harapan petani kan minimal sama. Saya tidak tahu bahwa mekanisme pasar yang sesungguhnya seperti apa dan Bulog sendiri perannya seperti apa di lapangan. Karena kalau Bulog itu dapat menyerap sesuai dengan harga yang ada di pasar, ya apakah ini sesuai dengan ketentuan yang ada kewenangan sama Bulog? Kalau harga yang ditetapkan pemerintah 4.300, dia beli 4.700, ini kan minus 400 rupiah per kilonya. Jadi bagaimana ini bisa dijembatani oleh Bulog? Tapi yang jelas, ya memang pemerintah sangat berharap banyak Bulog itu berperan dalam hal menyerap gabah petani di lapangan. Nah, seperti ini, seperti apa sesungguhnya di lapangan? Apakah ada, ya saya nggak ngerti persis di lapangan, apakah yang membeli dari luar, khususnya di luar dari Sulbar ini, dari Sidrap dan seterusnya, itu datang ke sini dengan harga yang lebih menarik sama petani. Tentunya petani tentu lebih cenderung mendapatkan hasil yang lebih dari nilai jual yang dipanen oleh petani itu sendiri. Jadi ini memang saya tidak bisa menjawab pasti, ini terus terang saja, ini kan kewenangannya ada di Bulog. Bahwa teknologi yang akan diterapkan oleh petani adalah teknologi-teknologi yang adaptif, aplikatif, murah, dan dapat meningkatkan pendapatan atau produktivitas petani sehingga pendapatannya meningkat. Jadi sebagian besar teknologi yang kami rekomendasikan justru dalam rangka pengurangan biaya, peningkatan produksi dan seterusnya. Seperti misalkan kami merekomendasikan sebetulnya dengan penggunaan benih yang bermutu, kita dapat menghemat biasanya kalau petani 1 hektar penggunaan benihnya misalkan sampai 30-40 kilo seperti itu ya. Jadi kami merekomendasikan 20-25 kilo per hektar nomor 1. Kemudian rekomendasi pemupukan, kami merekomendasikan pemupukan yang lebih efisien. Jadi sebagian besar bapak-bapak biasanya menggunakan pupuk N yang berlebih. Kami memberikan rekomendasi pupuk N, PK yang kira-kira disesuaikan dengan kondisi tanah bapak masing-masing, unsur P dan K pada masing-masing kecamatan atau desa itu ya, sudah sampai peta di level desa. Jadi setiap lokasi itu berbeda Pak. Nah, kalau saya lihat di hamparan di sini ya, bahwa jerami sebagian besar sudah kembali ke lahan begitu. Jadi Bapak dan Ibu harus paham bahwa dengan mengembalikan 1 ton jerami, misalkan seperti itu, dari rekomendasi yang kami berikan, itu sama saja Bapak memberikan 50 pupuk P, memang 50 pupuk K, 50 kilo pupuk K, dan 100 kg pupuk P. Ini setara seperti itu. Sedangkan rekomendasi pemupukan kami di sini 250 kg NPK seperti itu ya. Jadi kalau Bapak mengembalikan jeraminya 1 ton ke lahan Bapak, berarti bisa dikurangi lagi itu berarti. Ini Pak Sam ya. Jadi NPK-nya bisa dikurangi menjadi 150 seperti itu. Ya, karena tadi kan 1 ton sama dengan 100 kilo K per EP seperti itu ya. Nah, teknologi kemudian juga ada teknologi pemanfaatan air secara
efisien, jadi intermittent atau menggunakan penggunaan air secara minimal seperti yang. Jadi kita tidak air digenangi terus, tapi karena di sini hamparannya luas, air bisa diberikan secara bergiliran. Jadi setiap 20 hari atau ada metode untuk mengecek kira-kira pada kondisi tanah seperti apa air perlu diberikan. Jadi itu efisiensi air. Kemudian juga ada tadi rekomendasi pembentukan sudah ya. Yang jelas kualitas yang terakhir tadi. Memang penggantian atau peralihan kualitas di sini saya lihat teman-teman dari zaman kakek nenek saya minded gitu ya kepada jenis medium long ya, medium ukuran beras medium. Jadi ada yang pendek, ada yang panjang. Jadi IR gitu ya, IR 64. Kemudian generasi penerusnya ada Sierra dan Impari 30 sebetulnya adalah perbaikan dari Ciherang sendiri gitu ya, tapi dengan beberapa kondisi perbaikan seperti penanganan terhadap UPT. Saya selaku koordinator Aliansi Petani Muda Poloman. Ya, terima kasih Pak atas kesempatan yang diberikan. Saya sangat antusias untuk berkomentar hari ini karena kesempatan seperti ini sangat sulit untuk didapatkan. Untuk mempersingkat waktu, saya langsung saja. Saya tertarik tadi dari apa yang disampaikan oleh moderator. Selain teknologi yang semakin canggih sekarang yang disiapkan oleh Bapak pemerintah, satu hal yang tidak perlu kita lupakan adalah bagaimana tentang kesejahteraan petani. Nah, berbicara mengenai peningkatan produksi, mungkin usul saya, teman-teman yang di penyuluh lapangan, yang paling penting diberikan kepada petani itu adalah karena di tanaman yang paling penting kita perhatikan untuk menunjang hasil proses produksinya adalah proses pertumbuhan tanaman, karena tanaman juga mempunyai fase sama seperti dengan manusia. Bayi beda makanannya, tumbuh anak-anak juga beda makanannya, kemudian tumbuh dewasa, bahkan perempuan ketika hamil butuh apa. Nah, proses produksi itu tidak terlepas dari apa yang dibutuhkan oleh tanaman. Padi pun begitu, ketika dia masih masa hamil, yang paling dibutuhkan adalah makanan yang asam. Seperti itu. Nah, ini saya kira yang paling penting kita yang kita sampaikan kepada petani mengenai fase pertumbuhan tanaman itu kita berikan apa begitu. Karena jangan sampai ada salah dosis. Makanya terkadang banyak petani yang salah pemakaian dosis karena mereka hampir tidak paham dengan kondisi tanamannya. Seperti itu Pak. Kemudian yang kedua mengenai kesejahteraan petani. Petani sulit sejahtera ketika mereka belum bisa memproduksi apa yang dibutuhkan oleh tanamannya sendiri. Nah, saya tertarik tadi oleh apa yang disampaikan oleh Bapak Kadis, karena tadi ada yang digalakkan pertanian organik ya Pak. Kalau kami dari Aliansi Petani Muda Polman sekarang ini sedang mendorong, kami namakan dengan pertanian alami. Kami katakan pertanian alami karena segala sesuatu yang dibutuhkan oleh tanaman itu berada di alam sekitar kita. Nah, ini mungkin yang penting kita sampaikan kepada petani agar biaya yang dibutuhkan untuk memperoleh hasil produksi itu tidak terlalu mahal. Banyak ada di sekitar kita Pak, ada pohon bambu, ada batang pisang, dan segala macam. Bahkan keong yang selama ini mengganggu tanaman itu bisa jadikan pupuk. Cangkang telur yang dibuang-buang oleh penjual martabak itu bisa jadikan pupuk. Saya kira seperti itu Pak. Penyuluh pertanian ini adalah tanggung jawab kami. Tadi sudah disampaikan orang tua saya, Pak Korlu, bahwa apapun itu tanggung jawab penyuluh itu jelas. Pengetahuan dan keterampilan sikap. Itu pun kami sudah sampaikan dari dulu, belum dia lahir kok. Ya kecuali kalau dia yang tak pernah dengar ya, saya tidak tahu. Saya kira itu. Jadi saya tantang, sebentar jangan pulang, kita diskusi persoalan itu ya setelah pertemuan ini, karena ini yang membuat kami kadang tidak ada dan hampir kami tidak dilihat sama sekali, padahal kami sudah tidur di lapangan.
Ini yang perlu kita sikapi bersama. Nah, kemudian kita masuk inovasi teknologi mendukung upaya khusus. Ini menarik, saya kira, bahwa tadi disampaikan Kepala LPTP Sulawesi Barat bahwa terkait dengan perbanyakan benih sumber ini, Pak, tentang beberapa teknologi Legowo 1, Legowo 21 sampai 41 bahkan teknologi. Saya sedikit menyusupkan pengalaman saya bahwa yang perlu dilihat sebenarnya adalah perbenihan yang perlu diperbaiki. Ini sampai sekarang perbenihan kita masih pertanyaan besar. Nanti di petani itu diawasi oleh Balai Benih, Balai Sertifikasi dan Pengawasan Benih, diakui, direkomendasi, nggak usah pakai label. Begitu ada rekomendasi, karena ini label juga Pak, 3 bulan baru datang labelnya, nanam sudah panen petani kok baru datang labelnya, gimana caranya? Jadi kalau sudah diakui, disertifikasi, direkomendasi, silakan ketua kelompok tani atau yang berwenang di situ menyebar benihnya di kelompok itu, spesifik lokasi pasti, karena benihnya sudah ada di situ, ditanamnya di situ. Selama ini Pak, benih ditanam di Campolagian, dikembalikan ke sana, kembalinya nggak tahu benih dari mana. Bukan itu yang kembali. Dari pertanyaan pertama dari Bapak Iwan, di mana mengenai makanan, atau maksud saya proses produksi fase pertumbuhan padi, dan juga selanjutnya mengenai kesejahteraan petani. Dan untuk Bapak Jafar, disampaikan mengenai harapan oleh Bapak Jafar, dan juga wadah P4S, harapan dan prosedur yang sempat dipertanyakan dan disampaikan lagi-lagi kepada Bapak narasumber yang siang hari ini masih bertahan, Miss Sulenka, solusi lewat Kabupaten Polewali Mandar. Dan juga yang terakhir tadi ada Bapak Talib, masih terkait mengenai benih dan harapan-harapan yang disampaikan kepada para narasumber. Dan untuk selanjutnya sesuai dengan permintaan dari Bapak Kepala Dinas, karena benih itu adalah awal dari segalanya. Oleh karena itu kalau benihnya yang sudah gagal, pastilah gagal semua yang lain. Oleh karena itu perlu saya harus jelaskan ya mungkin agak banyak. Pertama terkait bagaimana SOP-nya, operasi dari pendistribusian benih subsidi itu. Padahal sebetulnya sudah berapa tahun kita sampaikan ini. Apa belum sampai di bawah ya? Lewat teman kabupaten, lewat teman dinas belum sampai di penyuluh. Prosedurnya enggak jelas seperti apa sebenarnya. Saya sedih sebetulnya, saya juga geram ini kalau begini modelnya, karena program ini kan sudah lama kita jalankan. Nah, kenapa baru kali ini ada penyampaian benih tidak jelas? Jadi begini, ini benih subsidi sejak dari 3 tahun yang lalu kalau tidak salah. Ini pemerintah sudah mengalokasikan berapa miliar dan berapa triliun barangkali untuk seluruh Indonesia, termasuk kita di Sulbar. Nah, untuk prosesnya, kelompok tani harus menyusun namanya DUPBB, daftar usulan pembelian benih bersubsidi. Itu harus dipandu oleh penyuluh. Berapa kebutuhannya dalam wilayah kelompok itu, karena adanya ada sekian, kualitasnya apa, dan kira-kira kapan digunakan. Nah, itulah yang biasa jadi masalah. Benih itu datang tidak tepat, karena Bapak sendiri tidak pernah minta tepat. Biasanya begitu, hanya berteriak-teriak dan kami butuh, tapi kapan, berapa, kualitasnya apa. Ini belum pernah secara pasti, secara jelas juga itu sampai kepada kami yang akan kita teruskan kepada mitra kita sebagai pendistribusi. Tidak pernah ada. Nah, kalau sudah jelas itu, mudah-mudahan ini bisa mengurangi sebetulnya kesalahan-kesalahan yang terjadi selama ini. Contoh tadi saya katakan harus lebih jelas berapa yang dibutuhkan, kapan dibutuhkan, bulan berapa, karena kita harus turun sawah. Pasti ya selalu akan mungkin sudah turun sawah baru datang benih, atau mungkin datang lebih awal baru kita turun sawah, karena itu tidak pernah permintaan tepat. Nah, itu yang pertama. Jadi pertama kita harus segera menyusun di setiap kelompok tani ini teralokasi 1000 ton untuk Sulbar. Di Polman ini sekitar 40% dari itu. Ini memang kita peruntukkan bagi petani-petani yang tidak mendapat bantuan gratis. Ini untuk mengurangi biaya produksi yang selama ini mungkin ya beban beratnya petani itu besar di situ.
Nah, salah satu itu untuk membantu meringankan itu adalah ada namanya beri subsidi. Yang 10.500 per kilo itu hanya membayar 2.600. Udah jelas? Bagaimana? Udah ya. Saya tunggu teman-teman dari Polman untuk usulan-usulan kelompok taninya. Tapi terutama yang tidak mendapat benih gratis itu harus kita sentuh melalui benih subsidi ini. Namanya tersier dirubah itu baru pertanian. Tadi saya sudah sampaikan bahwa ada 6.000 hektar yang kita alokasikan di Polman. 6.000 hektar tahun ini untuk memudahkan aliran air masuk ke petak-petak sawah kita. Nah, ini ternyata memang di Polman sebetulnya masih sangat luas yang belum bisa dijangkau air melalui jaringan-jaringan tersier itu. Nah, mohon nanti juga kalau misalnya ada kelompok atau daerah-daerah yang belum tersentuh itu, kita akan segera diusulkan melalui dinas kabupaten dan itu akan kita masukkan sebagai perencanaan nanti ke depan. Nah, kalau tidak diusulkan, mana kami tahu bahwa di situ ternyata ada yang belum bisa jalur air. Jadi mungkin tempatnya Bapak belum kami tahu karena belum pernah disampaikan. Oke? Baik, terima kasih ya. Bapak. Harga lagi, satu lagi. Apalagi Pak, harga lagi. Saya setuju sebetulnya kalau misalnya orang luar itu membeli harga lebih mahal, silakan aja masuk. Kenapa kita tidak biarkan? Tetapi kalau misalnya dia membeli di bawah dari harga ketetapan pemerintah, itu baru Bulog harus ada di situ. Tetapi kalau dia di bawah di Arab Saudi itu harus silakan dia masuk. Bapak dan Ibu yang hadir di sini semuanya merupakan mitra kami. Jadi kami tidak ada artinya kalau tidak ada Bapak dan Ibu sekalian. Tadi Bapak Jafar menyebutkan tentang adanya kawasan-kawasan yang perlu didampingi seperti itu ya. Jadi Kementerian Pertanian memang telah membuat pembagian daerah pendampingan, misalkan ada kegiatan di kawasan tanaman pangan seperti saat ini, kemudian di kawasan hortikultura baik cabai maupun bawang merah atau kawasan peternakan, termasuk juga kawasan perkebunan kakao dan kopi. Silakan saat Bapak membutuhkan pelatihan-pelatihan lain menghubungi penyuluh bagian narasumber, kami juga bersedia untuk hadir seperti itu Pak ya. Kemudian tadi dijelaskan dipertanyakan mengenai sebetulnya sistem perbenihan ya, tadi sudah dijelaskan secara detail oleh Pak Kepala Dinas, Bapak Kepala Dinas Provinsi. Jadi bahwa sistem perbenihan itu sudah ada mekanismenya dan itu kita harus ikuti. Tetapi berdasarkan berdasarkan permentan terbaru Pak, jadi BPTP juga diberi wewenang untuk memproduksi benih sebar Pak. Jadi kami bisa memproduksi benih sebar. Tapi sebagaimana Bapak ketahui bahwa lembaga kami juga lembaga yang masih muda begitu ya. Jadi sistem perbenihan yang kami bangun belum berjalan secara maksimal. Berbeda dengan BPTP yang ada di Jawa Timur, Jawa Tengah, itu ya. Jadi kami mempunyai UPBS, unit perbanyakan benih sumber. Sebetulnya kami bisa memperbanyak benih-benih sumber yang ada di BB Padi di bawah pengawasan ya, atau kerjasama. Kami hanya memberitahukan saja sebetulnya BPSB bahwa kami memproduksi benih sumber, kemudian benih sumber itu bisa dikerjasamakan dengan bapak-bapak penangkar, tentu melalui pengawasan atau kerjasama dengan BPSB untuk memperoleh sertifikasi. Jadi benih sumber yang kami produksi sampai FS bisa diperbanyak di penangkar-penangkar Bapak sekalian, Bapak dan Ibu sekalian. Seperti yang kita ketahui Bu Suleka di awal diskusi tadi, yaitu Suleka Polman, solusi lewat Kabupaten Polewali Mandar. Dan seperti yang kita dengarkan, jawaban tadi dari narasumber merupakan solusi pencerahan. Semoga saja harapan kita bersama dapat terwujud dengan sebaik-baiknya, di mana menyambung pernyataan yang sempat dilontarkan oleh Bapak Kepala Dinas Pertanian Provinsi Sulawesi Barat, yaitu petani sejahtera, bangsa berjaya. Dan untuk itu Bapak Ibu hadirin undangan sekalian, kami ucapkan banyak-banyak terima kasih untuk kehadirannya. Terlebih bagi para narasumber, yaitu yang terhormat Bapak Kepala Dinas Pertanian Sulawesi Barat. Terima kasih Bapak
sudah hadir dan sudah bergabung, juga kepada Bapak Kepala LPTP Sulawesi Barat, juga kepada Bapak penanggung jawab UPSUS Pusat Sulbar yang di dalam hal ini diwakili oleh Bapak Joni Anwar. Terima kasih Pak. Dan yang terakhir juga terima kasih untuk Bapak yang mewakili Bakorlu, yaitu Bapak Rusli. Dan terima kasih juga untuk seluruh masyarakat yang ada di Wonomulyo, Provinsi Sulawesi Barat, Kabupaten Polewali Mandar. Dan untuk itu kami ucapkan walahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahwa untuk meringankan masyarakat petani itu ada namanya benih subsidi. Bisa hanya sebagian kecil ditanggung oleh petani, tetapi selebihnya itu sebagian besar itu malah negara yang membantu. Nah, baru saya tahu tadi, wah ternyata ini kan belum dia pahami betul petugas yang ada di tingkat bawah. Ini mestinya harus dia yang mengawal, dia yang mendampingi para petani itu untuk merencanakan setiap musim tanam itu. Berapa di setiap kelompok tani atau di setiap tempat itu harus dia butuh apa, butuh berapa, dan kapan dia harus gunakan. Itu oleh karena itu subsidi yang dialokasikan oleh pemerintah sekarang itu betul-betul sasarannya lebih jelas, tidak perlu kembali ke kas negara lagi. Ya, itu yang kita inginkan. Kasihan sudah membahas teman-teman di DPR di pusat itu kan dibahas khusus itu dengan misalnya Kementerian Pertanian bahas itu. Tapi begitu disetujui, dianggarkan, lalu tidak dimanfaatkan karena ya mungkin informasi yang tidak pasti sampai di masyarakat, ya akhirnya tidak bisa digunakan. Tentunya kami dari perwakilan penanggung jawab OPSUS melihat bahwa apa yang dipanen hari ini adalah merupakan kerja keras kita lebih kurang 100 hari yang lalu, dan kebetulan juga kami 3 bulan yang lalu itu juga ikut lakukan penanaman perdana di Kecamatan Wonomulyo ini juga, tapi di desa yang berbeda. Kami ikutan lupa desanya, dan hari ini kami hadir melakukan panen bersama. Alhamdulillah, tentunya syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang berikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, khususnya Provinsi Sulbar dan lebih khusus lagi Kabupaten Polman dalam rangka kegiatan OPSUS. Kami melihat bahwa hasil panen ini sangat luar biasa, tidak ada kendala dan tidak ada hambatan hama penyakit sehingga berproduksi baik. Dan hari ini juga ada dari BPS melakukan ubinan, kami meminta beberapa hasilnya, mudah-mudahan di atas 7 ton per hektar lah. Ya. Harapan kami tentunya ya karena target pemerintah menetapkan produksi padi khususnya di Sulawesi Barat dan lebih khusus lagi di Polman ini ada sekitar 21.000 hektar yang ditargetkan untuk musim tanam Asep April September, tapi realisasi tadi kami sampaikan sekitar 12 ribuan. Masih ada kurang lebih sekitar 9.000 hektar lagi target pemerintah pusat yang akan diraih oleh Kabupaten Polman khususnya, dan hari ini kita panen bersama dan kami lihat di hamparan di Kecamatan Wonomulyo ini sudah hampir semuanya panen. Mudah-mudahan setelah panen ini kembali petani turun ke sawah dan melakukan penanaman padi sehingga target yang ditetapkan pemerintah pusat bisa terrealisasi. Dan sekali lagi kami sampaikan bahwa Kabupaten Polman untuk periode musim tanam Okmar itu melebihi target yang ditetapkan hampir 116%, sehingga pemerintah pusat, Kementerian Pertanian memberikan apresiasi khususnya kepada Kabupaten Polman dengan memberikan beberapa insentif hadiah untuk dinas Kabupaten Polman. Ini yang kami harapkan sehingga musim tanam kali ini bisa kembali Polman mencapai target yang ditetapkan sehingga produksi padi bisa sekaligus meningkat di Provinsi Sulawesi. Kami merasa bersyukur sekali karena memang selama ini Polman mendistribusi pertanian di semua Sulawesi maupun di luar Sulawesi. Harapan kami mudah-mudahan ke depan nanti ada peningkatan selanjutnya. Yang penting ini percetakan sawahnya akan diperluas ya. Ya, dari pemerintah daerah Kabupaten Polman sendiri Pak untuk mendukung produktivitas padi di daerahnya. Oh, sangat mendukung karena koordinasinya bagus antara provinsi dan kabupaten, yang bagus sekali koordinasinya.
sehingga mereka bersama-sama jalan. Makanya kita adakan percetakan sawah baru di daerah lain untuk perluas daripada produksi panen ini. Sampai saat ini Pak, kemajuan dari Kabupaten Polman sendiri untuk mendukung upaya pemerintah seperti apa? Ini kemajuannya ini saya lihat ini banyak bantuan juga dari kabupaten, dari pusat ini. Hanya saya belum tahu berapa jumlahnya, tapi yang jelas itulah yang terjadi sehingga panen ini bisa meningkat terus, insya Allah. Nah, terakhir mungkin Pak, kita kan punya juga beberapa kendala Pak, seperti alat yang tadi dipakai, alat combine ini membutuhkan biaya yang cukup tinggi. Nah, sedangkan dari kebijakan pemerintah daerah ini sementara diusulkan juga bagaimana kebijakan kita untuk membantu petani kita. Hanya masalahnya sampai sekarang ini belum ada kontribusi yang sebenarnya, karena ini karena banyak sekali tinggi harganya sehingga masih menunggu bantuan dari pusat. Dan saat ini bersama saya telah hadir Bapak Kepala LPTP Provinsi Sulawesi Barat. Boleh bertanya sedikit Pak? Ya, silakan. Berhubungan dengan kegiatan ini, tujuannya untuk apa Pak? Ya, jadi hari ini kita melaksanakan gelar teknologi VUB Padi Inpari 30. Jadi Badan Litbang Pertanian sebagaimana kita ketahui sudah memproduksi banyak sekali varietas-varietas unggul seperti ya. Nah, tetapi perlu kiranya masyarakat, petani khususnya mengetahui tentang keunggulan dari varietas ini. Jadi kita melaksanakan demplot yang kira-kira dari demplot ini bisa kita diseminasikan teknologi pemupukan, jarak tanam jajar legowo, kemudian juga yang jelas padi Inpari 30 yang hasil dari ubinan yang kami lakukan ternyata memang hasilnya jauh lebih tinggi daripada varietas yang biasa ditanam oleh petani, yaitu Ciherang. Baik Bapak, terkait dengan penerapan program dan teknologi yang sempat Bapak ungkapkan di rangkaian acara Temu Lapang dan Panen Bersama tadi, tujuan dari teknologi itu sendiri terkait dengan produktivitas padi itu apa Pak? Ya. Yang jelas tujuan dari teknologi atau input teknologi yang kami berikan meningkatkan produktivitas, kemudian juga mengurangi input yang biasa petani lakukan. Jadi petani di daerah Polewali Mandar ini biasanya memberikan pupuk secara berlebihan, sudah begitu ya. Jadi kami coba berikan pupuk dengan dosis yang efisien. Jadi NPK 250 kilo. Nah, di sini ternyata dengan pupuk yang efisien pun artinya tidak melebihi dosis yang biasa digunakan oleh petani, produksi yang diperoleh juga lebih tinggi. Jadi kita memperoleh hasil sekitar 4 ton lebih tinggi dari produksi yang biasa dihasilkan oleh petani, seperti itu. Baik, terima kasih Bapak. Pertanyaan terakhir dari kami yaitu terkait mengenai harapan Bapak terselenggaranya kegiatan ini itu apa Pak? Ya, harapan kami sebagai unit pelaksana teknis Badan Litbang Pertanian yang ada di Provinsi Sulawesi Barat, kami ingin agar teknologi-teknologi yang kami hasilkan di Badan Litbang Kementerian Pertanian dapat diterapkan oleh masyarakat khususnya di Sulawesi Barat, khususnya untuk meningkatkan produksi, kemudian tentunya kesejahteraan petani di wilayah ini akan meningkat, seperti itu. Baik, terima kasih. Dan pemirsa, sekian dari kami laporan di Liputan Khusus bersama saya Rahmeti Ramli dan juga Irwan.